Belakangan ini kita dengar lagi kan soal ketegangan di Timur Tengah. Mungkin sebagian dari kita mikir, jauh ini, apa urusannya sama kita di Indonesia? Tapi, gimana kalau saya bilang, konflik yang jaraknya ribuan kilometer itu ternyata bisa bikin dompet Anda makin tipis, bikin pengeluaran sehari-hari jadi lebih mahal? Oke, pertanyaan bagus. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, di sini kita akan coba urai efek dominonya. Gimana caranya harga minyak dunia yang naik gara-gara perang bisa merembet sampai ke ongkos ojek, harga cabai di pasar, bahkan uang sekolah anak Anda? Sebenarnya, ini bukan cerita baru loh. Kalau kita lihat ke belakang, polanya tuh udah jelas banget. Setiap ada gejolak besar di dunia, terutama yang ganggu harga minyak, imbasnya pasti sampai ke harga BBM dan inflasi di Indonesia. Coba deh kita ingat-ingat lagi. Tahun 2005, harga minyak dunia meroket. Harga BBM subsidi di sini naik sampai 149%, dan inflasi tembus 17,1%. Gila kan? Pola yang sama kejadian lagi di 2013, terus yang paling baru di 2022 waktu perang Rusia-Ukraina pecah. Jadi setiap kali ada guncangan harga minyak di luar sana, dompet kita di sini ikut bergetar. Nah, pemerintah kan sering rilis angka inflasi resmi. Tapi pernah nggak sih Anda ngerasa, katanya inflasi 3%, tapi kok rasanya pengeluaran saya naiknya lebih dari itu ya? Nah, itu wajar. Yuk kita lihat kenapa bisa begitu. Jadi gini cara kerjanya. Angka inflasi resmi itu dihitung sama Badan Pusat Statistik atau BPS, pakai yang namanya Indeks Harga Konsumen. Anggap aja BPS punya keranjang belanja raksasa yang isinya sampel barang dan jasa dari seluruh Indonesia. Nah, perubahan harga rata-rata dari keranjang itulah yang jadi angka inflasi nasional. Nah, ini dia kuncinya. Angka BPS itu kan angka rata-rata. Satu angka buat semua orang dari Sabang sampai Merauke. Padahal keranjang belanja keluarga Anda pasti beda banget kan? Bobot pengeluaran buat pendidikan, cicilan rumah, atau biaya kesehatan kan unik untuk setiap keluarga. Makanya inflasi resmi itu bukan patokan akurat buat biaya hidup pribadi kita. Biar lebih kebayang, yuk kita kenalan sama 4 profil keluarga fiktif. Dari sini kita akan lihat betapa berbedanya inflasi yang mereka rasakan, tergantung di fase kehidupan mana mereka berada. Ini bakal bantu kita ngerti kenaikan biaya yang sesungguhnya. Pertama, ada Rio. Umurnya 22 tahun, baru lulus, dan lagi merintis karir di Jakarta. Ya, bisa ditebak, sebagian besar gajinya pasti habis buat kebutuhan paling dasar, sewa kos, makan, sama ongkos transport. Kelihatan jelas ya, pengeluaran terbesarnya Rio itu buat sewa kos sama makan. Dua pos ini sensitif banget sama tekanan ekonomi. Misalnya nih, harga BBM naik dikit aja, biaya logistik pangan langsung naik, dan harga makan di warteg langganan Rio pun bisa ikut naik. Setelah dihitung-hitung berdasarkan pengeluarannya, inflasi personal yang dirasain Rio itu sekitar 3,3% per tahun. Angkanya emang sedikit di atas inflasi resmi. Ini bukti kalau bahkan di awal karir pun, kenaikan biaya hidup itu udah mulai berasa gigitannya. Oke, kita geser ke profil berikutnya ya. Kenalan yuk sama Evan dan Nadia. Mereka ini keluarga muda, usia 34 tahun, dengan 2 anak yang masih kecil-kecil. Udah pasti, pusingnya soal duit beda banget sama Rio. Anggaran mereka didominasi sama makanan dan sewa apartemen. Tapi lihat deh, muncul pos-pos pengeluaran baru yang nggak ada di budgetnya Rio. Kayak biaya buat asisten rumah tangga dan kebutuhan anak, misalnya popok. Nah, yang menarik, inflasi personal mereka justru sedikit lebih rendah, di 2,8%. Ini karena harga sewa apartemen belakangan ini cenderung stabil. Tapi, jangan salah, ada silent killernya. Biaya ARPM yang naiknya bisa gila-gilaan, bahkan sampai 14% setahun. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke fase kehidupan berikutnya. Ada Andre dan Lina, pasangan usia 42 tahun. Anak-anak mereka udah mulai gede, masuk SMP dan SMA. Di sini, peta pengeluaran mereka berubah total. Wow, lihat deh. Ini dia pergeseran paling drastis. Pendidikan sekarang jadi raja di anggaran mereka. Porsinya sampai 30%. Ini adalah monster pengeluaran baru yang di fase-fase sebelumnya belum terasa. Dengan biaya sekolah yang naiknya bisa 5-10% tiap tahun, nggak heran inflasi personal mereka langsung loncat ke angka 4%. Jauh lebih tinggi dari Rio maupun Evan dan Nadia. Ini nunjukin betapa besarnya dampak inflasi pendidikan ke dompet keluarga. Dan akhirnya, kita sampai di fase prapensiun. Kenalan sama Adi dan Lucy. Anak-anak mereka udah pada kerja dan mandiri. Beban biaya pendidikan udah lewat. Tapi, muncul tantangan baru yang nggak kalah bikin pusing. Biaya kesehatan. Ini nih yang sering kita lupakan. Inflasi di sektor medis itu ganas. Kenaikannya bisa 10-17% per tahun loh. Makanya, nggak heran kalau inflasi personal mereka jadi yang paling tinggi, di atas 5%.
Setiap fase kehidupan emang punya medan perangnya sendiri. Oke, sekarang kita udah paham kan kalau inflasi yang kita rasain itu beda-beda. Yuk, kita balik lagi ke soal awal. Perang di luar sana. Kita coba simulasikan apa jadinya kalau konflik itu bikin harga BBM di Indonesia tiba-tiba naik tajam. Kita coba mainkan skenario ya. Anggaplah pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 30%, mirip kayak kenaikan sebelumnya. Gimana dampaknya ke biaya transportasi dan logistik buat keempat keluarga kita tadi? Yuk, kita lihat angkanya. Hasilnya langsung nendang banget. Inflasi yang dirasain Rio melonjak dari 3,3% jadi 5,4%. Dan lihat Adi dan Lucy. Biaya hidup mereka yang tadinya naik 5,2% setahun, sekarang jadi 7,6% setahun. Kebayangkan gimana beratnya? Ini nunjukin betapa rentannya keuangan kita sama guncangan harga energi. So, apa intinya dari semua ini? Kita emang nggak bisa ngatur geopolitik atau harga minyak dunia. Tapi, ada satu hal yang bisa kita kontrol penuh, yaitu cara kita mengelola dan mempersiapkan keuangan kita sendiri buat menghadapi hal-hal tak terduga kayak gini. Pertahanan terbaik itu ya serangan yang baik. Ujung-ujungnya tujuan kita cuma satu, bikin uang kita lari lebih kenceng dari laju inflasi pribadi kita. Nah, makanya penting banget buat mulai melek investasi. Belajar gimana caranya supaya nilai tabungan kita nggak cuma diem, tapi bisa tumbuh dan ngalahin kenaikan biaya hidup. Konflik yang kita bahas hari ini mungkin besok lusa akan mereda, tapi polanya akan selalu berulang. Krisis bisa datang lagi dalam bentuk yang berbeda. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan sama-sama. Apakah dompet kita udah siap buat guncangan berikutnya?